Oke, sekarang bagaimana mengetahui orang itu jujur atau tidak ya? Anda melihat dari 3 faktor. Yang pertama adalah Anda harus mempunyai sebuah evidence base atau bukti. Ya, bukti itu karena akan mencocokkan antara bukti dengan informasi yang Anda dapatkan ya setelah dia terbuka informasi dan jujur. Yang kedua yaitu Anda mendapatkan data dan fakta. Harus ada data-datanya, harus ada fakta-faktanya atau kronologisnya, sehingga apakah informasi yang Anda dapatkan itu sinkron nggak dengan data atau fakta yang terjadi sehingga selaras menjadi sebuah cerita. Yang ketiga adalah saksi ya, karena ini penting. Saksi-saksi ini kalau dalam hal tertentu itu harus 2 saksi atau Anda memiliki yang sekarang namanya ada saksi digital atau misalnya CCTV, video, rekaman dan sebagainya ya. Nah, terus apa sih indikator daripada kejujuran itu? Anda bisa melihatnya dari mana sih? Yang paling utama adalah Anda bisa melihat dari personality-nya dulu. Personality adalah karakter. Apakah memang orang tersebut jujur secara nyata ataukah memang dia adalah pembohong secara alami. Dalam hal ini adalah sosiopat atau psikopat. Dia memiliki kemampuan untuk berbohong secara alami dan sinkronisasi yang sangat bagus ya. Yang kedua, Anda harus melihat pola-pola dari gerakan mukanya itu apakah sinkron dengan apa yang dia ucapkan. Kalau dia sedih, kenapa ekspresi mukanya kok nggak sedih, ekspresi mukanya datar. Apakah dia marah ataukah emosional, itu menunjukkan ekspresi tertentu. Nggak biasanya dalam muka ini sangat luar biasa ketika Anda bisa membaca muka. Nah, selanjutnya adalah gerakan tangan. Gerakan tangan ini juga sangat penting ketika Anda perhatikan. Saya mengambilnya itu hal yang sedikit kok begini, kenapa nggak gini. Nah, itu terjadi ketidakselarasan atau ketidakcocokan dalam hal tersebut. Makanya Anda harus perhatikan daripada gerakan-gerakan tangannya. Bahasa-bahasa tubuh juga itu sangat berpengaruh. Apakah ketika dia mengucapkan informasi tertentu, dia mengalami penolakan, mengalami penyanggahan, bahasa tubuhnya tertutup atau terbuka dan sebagainya. Nah, luar biasanya gini, kalau Anda nanti mempelajari suatu bahasa tubuh, ya bahasa tubuh, seandainya orang yang Anda gali informasinya itu juga sudah mempelajari bahasa tubuh, siapapun itu, baik dia ahli atau praktisi, namanya masih seorang manusia, ada namanya leak atau kebocoran. Kebocoran itu adalah hal-hal kecil yang tidak sinkron, ya, bahasa tubuh yang tidak sinkron. Makanya nanti kalau dalam pelatihan Anda bisa melihat leaknya, kebocorannya. Wah, mukanya bagus, ucapannya sesuai, karakternya bagus dan sebagainya, tapi ada leak. Nah, ini yang harus Anda gali lebih dalam lagi informasinya, atau Anda kulik lagi, Anda perdalam lagi, bener nggak sih apa yang dia ucapkan di situ. Nah, Anda juga harus melihat dari lingkungan dia berada. Apakah memang lingkungan yang dia berada itu membentuk dirinya itu untuk memang dia jujur dan terbuka, ataukah memang menjadi seorang pembohong ya. Makanya seorang investigator ya, seorang audit, seorang yang profesinya menggali informasi dengan benar atau membaca informasi benar, Anda harus memiliki kemampuan pendidikan untuk membaca seluruh sinyal di dalam tubuh manusia. Itulah kenapa banyak pendidikan non formal, hipnotis, hipnoterapi, genda, mikroekspresi, NLP dan sebagainya, atau statement analisis itu sangat berguna untuk Anda pelajari. Kenapa? Karena nantinya Anda bisa mensinkronisasi secara alamiah dan secara teknikal. Jadi Anda bisa tahu apakah informasi itu valid atau tidak. Oke, salam gila luar biasa dari saya.